Bersama-sama ada dua buah ayat yang kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27. Tema firman Allah, gereja berdaya tahan kuat. Ya. Ibrani 12, 26, 27, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 7. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ayat ini dia berkata, Paulus menuliskan suratnya yang terakhir, Ibrani, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Suaranya ini adalah suara Allah, ini adalah suara Yesus ketika dia menyampaikan firman Allah. Tetapi sekarang ada janji Tuhan. Janji Tuhan, dia berkata bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Kalimat pembuka dia bilang bahwa dia sudah menggoncangkan bumi dengan suaranya waktu itu. Tetapi dia berjanji bahwa bukan cuma langit yang akan dia goncang, bukan cuma bumi yang akan dia goncang, tetapi langit juga dia akan goncang. Ya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa akhir-akhir ini kita melihat ada banyak krisis yang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan krisis itu berdampak pada tempat kita yang jauh dari ibu kota negara. Ya, tempat kita di sini juga mengalami dampak krisis yang terjadi di akhir-akhir ini. Ada banyak perbincangan-perbincangan dari begitu banyak kalangan, ya, entahkah dia dari kalangan rendah, menengah, maupun kalangan atas, dia seorang pebisnis, dia seorang pegawai negeri, maupun dia hanya orang biasa-biasa saja. Dampak yang terjadi dalam kehidupan di dalam dunia ini dirasakan oleh semua orang. Krisis ekonomi, ya, krisis politik, sosial, moral, ya, dialami oleh semua orang. Apalagi kalau kita bicara tentang dampak krisis ekonomi, ya, dengan terjadinya efisiensi anggaran, maka terasa berat sekali dampak yang dialami, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor pegawai negeri, ya. Mungkin di pegawai swasta tidak akan terlalu berdampak ketika dia menjadi seorang tenaga kerja bukan honorer, ya, yang melibatkan outsourcing. Tetapi kalau dia karyawan tetap, ya mungkin tidak terlalu berdampak. Ataupun ada beberapa perusahaan yang harus melakukan
pengetatan anggaran dengan pengurangan karyawan. Ya, mungkin ada karyawan yang dirumahkan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini adalah sebuah fenomena yang harus terjadi. Yang harus terjadi di akhir zaman ini. Dan apa yang kita baca tadi menggambarkan tentang keadaan dunia di akhir zaman ini. Bahwa Allah harus menggoncang bukan saja bumi, tetapi langit. Ya, kalimat ini kalau kita tidak baca baik-baik dan kita tidak meminta kuasa Roh Kudus untuk mengiluminasi, memberi pencerahan kepada kita, maka kita tidak akan mengerti dan memahami kalimat-kalimat ini. Mari kita akan melihat dan kita akan mempelajari bahwa janji Allah, Dia akan menggoncang bukan cuma bumi maupun tapi juga langit. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat ada dua, bumi dan langit. Kalau kita bicara bumi ini lebih bersifat kepada lahiriah, lebih bersifat kepada jasmani. Apa yang terjadi di dalam dunia ini? Ada bencana alam yang terjadi. Ya. Di sana sini kita baru melihat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, ya, dengan intensitas curah hujan yang tinggi, mengakibatkan bencana alam yang kita sudah lihat ada di Tapanuli Utara. Beberapa keluarga harus mengalami nasib tragis. Ada satu keluarga yang mati, ya, mati tertimpa longsoran tiba-tiba. Ya, ada juga di beberapa daerah mengalami bencana-bencana. Ya. Dan kemudian di belahan dunia yang lain terjadi begitu banyak fenomena-fenomena yang aneh, ya. Ada gempa bumi yang dahsyat, ya. Mungkin belakangan ini kita tidak melihat lagi ada tsunami, mendengar ada tsunami. Dan saudara yang diberkati Tuhan, yang lebih parah lagi kalau Allah menggoncang. Goncangan itu terjadi di dalam sektor ekonomi. Ya, kita melihat belakangan ini negara kita ketika terjadi efisiensi anggaran, maka berdampak cukup luar biasa sekali. Tetapi itu adalah bagian daripada penggenapan kebenaran firman Allah. Mari kita melihat Wahyu pasal 6 ayat 6. Kita melihat sebuah kegenapan kebenaran firman Allah di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ayat yang kelima ini bicara tentang pembukaan meterai firman Allah yang ketiga. Ada 7 meterai Allah di akhir zaman ini yang akan dibuka. Dan firman Allah sudah sementara digenapi dan pembukaan meterai demi meterai itu sudah terjadi. Meterai pertama dalam ayat 1-2 itu sudah dibuka. Ayat 3-4 meterai kedua sudah dibuka. Meterai yang ketiga dalam ayat 5 dan 6 sudah dibuka. Dan akan dibuka terus sampai menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Dan apa makna daripada ayat ini? Bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini bicara akan terjadi krisis ekonomi di akhir zaman. Bahwa secupak itu setara dengan 1 liter. Maka gandum bicara tentang makanan yang terbaik.
dan jelai, bicara tentang kualitas makanan yang rendah. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja pasal 4 ayat 28, ini diberikan, jelai ini diberikan kepada kuda. Ya, kepada kuda. Kualitas makanan yang rendah, tetapi apa yang akan terjadi di kemudian hari untuk menggenapi kebenaran firman Allah ini, itu harus terjadi, bahwa akan terjadi kesusahan dalam bidang ekonomi. Bahwa manusia akan mencari makan. Sehari dia harus mengeluarkan untuk beli gandum. Kalau dia suka makan yang enak, maka harus mengeluarkan upah 1 hari. Sedinar ini, kalau ya saya pernah jelaskan bahwa itu upah kerja 1 hari sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan masa Romawi, mereka membayar gaji upah 1 hari 1 dinar. Itulah sebabnya maka kita mulai sekarang ini mengencangkan perut kita. Karena kalau dalam satu keluarga dia ada 4 orang, maka sudah harus menghemat. Kalau kita mau makan baik, makan gandum, ya. Karena kalau 4 orang di dalam satu rumah, kemudian kesusahan itu terjadi pada puncaknya, yang seperti firman Allah ini terjadi, maka orang hanya bisa makan 1 hari 1 kali. Kalau kita makan, pola makan kita seperti cara dokter memberikan resep 3 kali 1 sehari, maka saudara bisa bagi 1 kilogram, 1 liter itu dibagi 4, dibagi 3. Mau dapat berapa kita? Artinya akan menjadi bubur, supaya bisa makan banyak. Tapi kalau kita mau suka makan kenyang, ya kita beli jelai, makanan dengan kualitas yang rendah. Ya. Dan sementara terjadi dan akan menuju kepada puncaknya, di mana masa antikris itu, kehidupan manusia akan diberlakukan ketika terjadi transaksi hanya melalui tanda itu. Orang yang tidak memiliki tanda, maka dia tidak akan bisa bertransaksi dalam bidang ekonomi. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau sekarang ini kita mulai mengalami bagaimana tekanan ekonomi yang kuat, dan itu belum seberapa. Itulah sebabnya, saudara, mari kita harus berhati-hati. Ini akan terjadi kegoncangan. Yang terjadi tahun 98 ketika krisis ekonomi terjadi, maka saya pernah sampaikan bahwa ada di tempat kompleks perumahan kita, karena dia ingin mendapatkan sembako, karena terjadi pembagian sembako yang masif, maka ada keluarga ini, maka dia menuliskan di depan pintu rumahnya kaligrafi, ya, kaligrafi bahasa Arab, yang artinya ketika pada waktu itu pembagian sembako hanya dikhususkan kepada orang-orang Muslim, maka dia taruhlah di depan. Ya, saya tidak tahu apa tulisannya itu, tetapi itu bahasa Arab. Yang menandakan bahwa kalau orang lihat, oh dia rumahnya rumah orang Muslim, padahal dia Kristen. Ya. Karena makanan dia mau menggadaikan keimanannya untuk mendapatkan sembako. Lebih parah lagi, di kemudian hari menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua akan terjadi himpitan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Apabila ketika sangkakala 1, 2, 3 dibuka, maka akan lebih parah lagi situasi ekonomi kita. Ya, saya tidak terlalu suka nonton khotbahnya Dautoni. Ya, bukan tidak suka itu, tetapi jarang membukanya. Tetapi apa yang dia sampaikan? Bahwa akan terjadi krisis ekonomi yang besar di tahun 2026, tahun depan. Dan memang apa yang dia prediksikan semuanya itu menjadi kenyataan, dan itu mungkin adalah sebuah talenta karunia yang Allah berikan kepada dia. Ya.
prediksi-prediksi bagaimana kenaikan emas itu terjadi semuanya. Dan apa yang dia sampaikan tahun 2026 saya melihat YouTube-nya, dan kalau itu terjadi, ini adalah bagian daripada penggenapan kebenaran firman Allah. Makanya tidak salah ketika dalam satu kesempatan berdialog bahwa tahun depan insentif member rumah tangga turun untuk pegawai negeri. Ada pemangkasan. Dan kalau hal itu terjadi, ini adalah bagian daripada penggenapan kebenaran firman Allah. Allah harus menggoncang bumi ini. Bumi ini bicara tentang lahiriah dan jasmania. Tetapi mari kita melihat hal yang kedua. Kita bicara tentang langit. Langit itu juga harus digoncangkan. Dan ini bicara tentang bagian daripada kerohanian kita. Pengiringan kepada Tuhan itu akan terjadi goncangan-goncangan. Ya. Wahyu berkata di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang keempat, kita buka firman Allah bagian A-nya saja, kita akan melihat di sana Wahyu 12 ayat 4 dia berkata, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Bahwa akhir zaman ini akan terjadi, bahwa naga itu akan menyeret sepertiga bintang di langit. Nah saudara, penduduk bumi ini ada kurang lebih yang Kristen ini kurang lebih 2,6 miliar. Nah kalau sepertiga, maka kurang lebih 870 juta ya orang akan jatuh berguguran. Ya. Kenapa? Bintang ini adalah gambaran daripada kehidupan kekristenan. Kejadian pasal 22 ayat 17, bahwa ada janji Allah kepada Abraham bahwa aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Pasal 26 ayat 4 juga dia bercerita tentang hal sama. Tetapi mari kita melihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Orang Kristen, orang percaya, Paulus menjelaskan bahwa mereka seperti bintang-bintang di langit. Tetapi dalam Wahyu pasal 12 ada seperti bintang yang akan berguguran, yang akan jatuh ke bumi. Akan ada kegoncangan yang dahsyat di akhir zaman ini. Maka begitu banyak orang-orang Kristen akan jatuh dan tidak lagi mau percaya dan mengiring Yesus. Kenapa? Karena dampak yang terjadi dalam kehidupan jasmani ini mempengaruhi kehidupan kerohanian. Ya. Yang seperti saya berikan contoh tadi, bahwa apa yang terjadi krisis 98 tentang ekonomi, dia menggadaikan kekristenan mereka. Ya. Ada 870 juta jiwa orang yang akan berguguran. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya Paulus memberikan sebuah pemahaman kepada kita supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercacat celah. Kekristenan kita harus benar-benar hidup benar di mata Tuhan, hidup kudus di mata Tuhan. Kekristenan kita harus berjalan sesuai dengan firman Allah, karena dia berkata angkatan ini adalah angkatan yang sesat, yang bengkok. Ya, kita tahu persis bahwa akhir zaman ini kejahatan akan meningkat. Bahwa orang jahat akan lebih jahat. Tetapi orang benar akan hidup lebih benar lagi di akhir zaman. Itulah sebabnya akan ada dua kelompok nantinya akan lahir. Gereja yang tidak tahan terhadap goncangan
dan gereja yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap goncangan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat satu ayat. Matius 26 ayat 31. Mari kita melihat contoh negatif yang terjadi ketika terjadi goncangan, baik di bumi maupun di langit. Matius pasal 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Ini Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dia berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini bicara tentang bagaimana Yesus harus ditangkap, bagaimana Yesus harus mati, dia harus menderita. Maka Yesus digambarkan sebagai gembala dan kawanan domba ini adalah murid-muridnya. Nah saudara, mari kita melihat apa yang terjadi ketika Yesus tidak ada bersama dengan murid-muridnya. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, melayani Yesus, mengikut Yesus, mengiring Yesus, melihat tanda-tanda mujizat. Tetapi ketika Yesus tidak ada, apa yang terjadi? Mari kita melihat Petrus. Ketika Petrus di taman, ketika mau mendekati Yesus, maka ada banyak orang berkata, mulai dari anak-anak, ada perempuan, ada tentara. Dalam satu kisah dalam 3 Injil, maka mereka berkata, bukankah engkau bagian daripada dia? Maka Petrus mulai menyangkal, oh aku tidak kenal dia, aku tidak tahu dia. Nah saudara, terjadi kegoncangan iman. Petrus mulai mengundurkan diri. Ya, dia mulai pergi. Yudas, akibatnya, walaupun dia menjual Yesus, tetapi ada langkah dia menyadari kesalahannya, tetapi tindakan akhir dia harus bunuh diri. Itu kekeliruannya. Ada banyak murid-murid yang lain harus meninggalkan Yesus. Mereka pergi. Kenapa? Karena kehilangan. Thomas, imannya rapuh. Ketika mereka datang mereka bilang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Yesus sudah tidak ada lagi dari kubur, maka dia berkata, sebelum aku mencocokkan jariku ke tangannya di mana lubangnya itu atau di lambungnya, aku tidak percaya. Yang tadinya Thomas begitu percaya kepada Yesus ketika Yesus harus menyuruh mereka pergi dalam sebuah pelayanan dan mengadakan banyak mujizat, dia percaya. Tetapi ketika tidak ada Yesus, ketika iman mereka tergoncang, maka Thomas kehilangan kepercayaan. Ada banyak, ada Kleopas dan temannya, dia harus kembali ke Emmaus. Temannya itu adalah Dr. Lukas. Bagian daripada ada dua kelompok murid Yesus, kelompok yang 12 dan kelompok yang 70. Ada dua kelompok. Nah saudara, mari kita melihat, ini adalah ketika kegoncangan terjadi berdampak negatif, ya. Tetapi mari kita melihat ada yang positif. Yang positif, mari kita baca Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengalami kegoncangan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Dia mengalami kegoncangan secara komprehensif di dalam kehidupannya. Dia mengalami kegoncangan dalam segi ekonomi, bagaimana kehidupan ekonominya hancur, mengalami gangguan kesehatan, mengalami goncangan dalam keluarga, dalam moral dan sosialnya. Dia mengalami begitu dahsyat kegoncangannya. Tetapi
Dia tetap kuat di dalam Tuhan sehingga dia membuat sebuah pernyataan, Allah mengetahui jalan hidupnya. Allah tahu jalan hidupnya. Sehingga seandainya ia menguji aku, Tuhan menguji aku, kalau terjadi kegoncangan ini, kalau Allah mengizinkan kegoncangan ini terjadi, maka dia akan timbul seperti emas. Tantangan yang dialami, persoalan yang dialami, masalah yang dialami, tekanan yang dialami, yang begitu dahsyat dan luar biasa, dan di dalam dunia ini tidak pernah ada yang mengalami seperti Ayub. Justru itu membuat dia mengerti dan memahami bahwa itu ujian yang begitu dahsyat. Berapa besar ujian yang kita alami? Seberapa besar tantangan persoalan yang kita alami? Mari kita berkaca kepada Ayub. Penderitaan yang luar biasa. Sampai tempat tidurnya pun menolak dia. Tempat tidurnya menolak dia untuk tidur. Kenapa? Karena tubuhnya begitu merasakan dahsyatnya penderitaan. Sampai dia mengambil beling kaca untuk dia harus menggaruk-garuk tubuhnya. Betapa menderitanya Ayub itu. Tetapi setelah dia mengalami goncangan itu, Ayub 42 ayat yang kelima. Mari kita lihat. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ketika Ayub pasal 1, maka kita melihat adalah seseorang di dalam dunia ini yang hidupnya saleh. Saudara, kesalehan dan ketaatan Ayub itu lahir dari mendengar tentang Allah dari kata orang saja. Dia tidak pernah mengalami langsung. Ya, dia tidak pernah mengalami langsung. Tetapi akibat dari dia mendengar tentang Allah, maka lahirlah ketaatan dan kesalehannya. Tetapi ketika terjadi kegoncangan itu, maka apa tindakan Ayub? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mata Ayub sekarang memandang Allah. Mata Ayub sekarang melihat Allah. Bahwa sesungguhnya ujian dan persoalan yang dia hadapi itu merupakan bagian daripada kehidupan sebagai orang yang taat, orang yang saleh, untuk melihat kemurnian iman itu lahir. Itulah sebabnya jangan anggap sebuah masalah, persoalan, tantangan itu merupakan sebuah malapetaka. Tetapi kata Yakobus berkata, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudara, itu sisi yang positif ketika mempertahankan iman. Maka mari kita melihat ada satu kisah, itu bagian perjanjian lama. Mari kita melihat di dalam perjanjian baru. Ada satu keluarga Betania. Kita akan melihat satu keluarga ini. Tetapi mari kita mempelajari tentang di dalam, kita lihat Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tetapi saya tidak akan membacanya di sana secara keseluruhan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tetapi mari kita melihat di sana. Kita melihat di dalam sebuah cerita ini tentang Betania. Ya, ada satu keluarga di sana. Ya, saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita akan menemukan ada 3 orang di sana. Ya, ada 3 orang. Satu keluarga. Dan keluarga ini sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Artinya mereka yatim piatu. Maria, ketika Yesus ada, dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia mendengar setiap pemberitaan firman Allah. Tetapi dia hanya duduk saja. Dia mendengar, tetapi tidak melakukan sebuah reaksi. Tidak melakukan sesuatu apapun untuk melayani Yesus. Dia datang dengan tangan kosong untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Marta, dia menjadi seorang pelayan. Dia melayani dalam bidang meja, pelayanan,
kasih. Tetapi pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan yang bersungut-sungut. Dan di cerita ini kita tidak akan menemukan tentang satu sosok adik mereka yang bernama Lazarus, satu-satunya seorang laki-laki dalam satu keluarga. Dan mungkin dia adalah tulang punggung daripada keluarganya, sehingga dia harus pergi mencari nafkah untuk menafkahi kedua saudaranya yang perempuan itu. Tetapi pasal 11 dalam Injil Yohanes kita melihat bahwa terjadi kegoncangan di dalam kehidupan keluarga Betania ini. Bahwa di mana tiba-tiba datang sebuah kabar kepada Yesus bahwa Lazarus itu menderita sakit penyakit. Lazarus sakit. Dan akibat daripada kesakitan itu maka dia harus mengalami kematian. Ada kegoncangan yang dahsyat atas keluarga ini. Kedua kakak beradik ini kehilangan tumpuan hidup. Bahwa siapa lagi yang akan memberikan nafkah kepada mereka? Siapa lagi yang akan mencari nafkah untuk hidup mereka berdua? Karena tulang punggung keluarganya sudah tidak ada lagi. Tetapi keteguhan hati mereka tidak tergoyahkan. Dalam pasal 10 Lukas pasal 10 ini Allah melihat bahwa Allah tidak mendapati sesuatu yang berarti di dalam kehidupan mereka. Walaupun Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengar setiap perkataan Yesus, tetapi tidak ada sesuatu yang dapat menggerakkan hati Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Ada satu yang masih ada yang kurang dalam keluarga ini. Sehingga perlu ada kegoncangan di dalam kehidupan mereka. Maka saudara lihat, ketika terjadi kegoncangan, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka di dalam Yohanes pasal 12. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal 12. Kita mulai dari ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan Tuhan. Perjamuan untuk dia ini adalah Yesus. Dan Marta melayani. Marta melayani, tidak ada lagi pelayanan yang bersungut-sungut kepada Yesus. Dia melakukan dengan sukacita, dia melakukan dengan segenap hati, dia melakukan dengan ketulusan hati untuk melayani orang banyak dalam pelayanan meja. Karena itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Tidak ada persungutan lagi. Tidak sama seperti di dalam Lukas pasal 10. Tetapi dalam Yohanes pasal 12 kita melihat ketika Yesus ada perjamuan, maka Marta melayani dengan segenap hati. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Dalam Lukas pasal 10 kita tidak menemukan ada Lazarus, tetapi terjadi kegoncangan itu Lazarus akhirnya ada bersama dengan Yesus. Lazarus mulai melayani Yesus. Lazarus mulai mendengar perkataan Yesus. Dan yang ayatnya yang ketiga kita melihat satu sosok lagi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di dalam rumah itu. Pelayanan yang berbau harum, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya ketika dia melayani Tuhan, dia hanya duduk di bawah kaki Tuhan, tidak ada apa-apa yang dia bawa kepada Tuhan. Tetapi ketika terjadi kegoncangan, maka kita melihat Maria melakukan sebuah tindakan. Dia mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, yang oleh firman Allah menuliskan harga minyak ini adalah 300 dinar. Artinya sama sebanding dengan upah 1 tahunnya. Upah 1 tahun dia berikan. Bukan hanya itu yang dia berikan, bukan hanya kekayaan, bukan hanya materi yang dia berikan, bahkan dia memberikan kehormatannya.
Rambut bicara tentang mahkota daripada perempuan. Dia dia taruh, dia meminyaki, dia mengurapi, dia menyeka kaki Yesus. Kaki penuh dengan kotoran. Dia tidak melihat lagi tentang sebuah harga diri. Dia tidak lagi mempertahankan keegoannya. Dia tidak mempertahankan lagi harga dirinya. Karena Yesus, dia mau melakukan semuanya. Saudara yang diberkati Tuhan, gereja harus mengalami kegoncangan. Ya, gereja harus mengalami kegoncangan. Mari kita kembali di dalam Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-27. Ibrani 12, ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ketika terjadi kegoncangan, maka akan terjadi perubahan di dalamnya. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Maria, keluarga Betania, Ayub mengalami kegoncangan dan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ayub ketika dia menyadari kekeliruannya dan dia mengakui bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, makanya dia berkata dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, sekarang aku telah melihat engkau. Maka akibat daripada tindakan itu, dia mencabut semua perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, sikap yang dia alami. Karena terjadi perubahan, akibatnya Allah memberkati dia berlipat kali ganda. Allah kembalikan segala sesuatu. Kita mau mengalami keberkatan Tuhan. Kita mau mengalami segala rahmat dan cinta Allah. Kata ratapan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekali pohon kambing domba tidak menghasilkan, tetapi aku akan beria-ria di dalam rumah Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan bersuka cita, di dalam Tuhan kita akan mengalami janji Allah. Walaupun kita akan nantinya berhadapan dengan masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, bagaimana himpitan ekonomi itu terjadi. Maka pemazmur berkata, walaupun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, ya, walaupun tidak ada yang dapatkah kita lakukan, tetapi ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, seperti keluarga Betania ini. Keluarga Betania ini boleh mengalami sebuah kegoncangan yang membawa mereka kepada sebuah perubahan hidup, mengalami sebuah perubahan tentang pemikiran mereka. Dan mereka mengalami dampak yang luar biasa dalam Yohanes pasal 12. Ya, itulah sebabnya saudara. Ya, karena saya dan saudara dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Firman Allah ingin supaya saya dan saudara tidak mengalami kegoncangan yang berdampak pada sisi negatif, tetapi dia mau ketika kita mengalami dampak kegoncangan itu ada pada sisi positif. Ya, tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan firman Allah, karena firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah dapat merubah saya dan saudara. Firman Allah dapat membawa kita semua kepada kehendak Allah. Dan walaupun kita mengalami himpitan, tindasan, mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi ketika kita yakin dan percaya, mari kita melihat tadi di dalam Wahyu tadi yang Wahyu pasal 6 ayat 6. Ya, Wahyu pasal 6 ayat 6. Dia berkata, walaupun secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, kalimat terakhir inilah yang memberi pengharapan kepada kita semua, yang memberi jalan keluar kepada kita semua, walaupun itu begitu sulit. Dia berkata, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara tentang Roh Kudus,
Anggur bicara tentang kesukaan kita mengiring Tuhan, kesukaan kita melayani Tuhan, kesukaan kita menjadi anak Tuhan. Minyak itu merupakan pengurapan yang dahsyat dari luar Allah. Kalau Allah, Roh Kudus ada bersama dengan kita, ada sukacita mengalir, maka apapun persoalan dan masalah, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian firman Allah. Mari kita renungkan.